Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Serangan tanpa ampun itu menghantam tubuh Fuyulong, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan ruang di sekitarnya dalam sekejap. Tubuh Fuyulong terbanting ke kota di bawahnya, dan jalan-jalan yang baru saja diperbaiki beberapa hari yang lalu langsung hancur. Retakan lebar menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan pejalan kaki di kota itu terpaksa mengungsi. Debu mengepul ke segala arah, menyelimuti sebagian kecil wilayah di dalam kota. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas situasi di dalam, namun mereka dapat merasakan bahwa ada orang yang sangat marah di dalam awan debu. Gelombang energi yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan tanah di sekitarnya sedikit bergetar. Wah, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi aku tetap mengatakan hal yang sama. Kau membunuh orang-orang di istana awan lautku, jadi kau harus mati hari ini. Suara Fuyulong terdengar dari dalam awan debu. Pada saat yang sama, suara tulang yang saling beradu terdengar. Energi origin Ki yang melonjak tiba-tiba muncul dari dalam, langsung menyapu bersih awan debu. Tubuh Fuyulong melesat keluar dari reruntuhan seperti bola meriam. Dengan suara keras, dia tiba di depan Xiaoyan dan bertabrakan dengannya dengan kejam. Xiaoyan juga tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam menghadapi serangan Fuyulong. Kedua tinjunya diayunkan saat origin Ki dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa syarat. Ledakan itu seperti gelombang guntur saat bergema di seluruh negeri. Bahkan kota di bawahnya sedikit bergetar karena suara keras ini. Di langit, pertarungan antara Xiaoyan dan Fuyulong semakin sengit. Saat mereka beradu, Fuyulong mengepalkan tinjunya, dan origin Ki yang melonjak segera terkumpul, berubah menjadi bilah besar. Dengan jentikan tangannya, dia berulang kali menebas berbagai bagian tubuh Xiaoyan. Pedang lebar itu mendarat di pinggang Xiaoyan, dan pedang itu yang sebagian besar terhalang oleh api surgawi, akhirnya menebas tubuh Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun yang dipertukarkan adalah suara tajam seperti logam yang bertabrakan. Bahkan tangan Fuyulong yang memegang gagang pedang tidak bisa menahan gemetar. Dengan terkejut, Fuyulong melirik sekilas dan melihat lapisan sisik aneh berwarna ungu keemasan seperti ular. Sisik inilah yang menghalangi bilah pedang di tangannya, dan kekuatan yang terkandung dalam bilah pedang itu tidak dapat sepenuhnya meletus. Apa-apaan benda ini? Hati Fuyulong langsung terguncang saat melihat pemandangan ini. Saat ia tersadar, sebuah penggaris besar berwarna hitam telah muncul di tangan Xiaoyan. Ketika penguasa Suan dengan keras menyapu di depan, kekuatannya yang besar membuat bilah besar di tangan Fuyulong melayang. Ekspresi Fuyulong menjadi suram. Hatinya langsung merasakan semacam tekanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Keanehan Xiaoyan di depannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya dalam hidupnya. Bahkan faksi di belakang Wukui tidak seperti ini. Xiaoyan tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang hebat, tetapi setiap hal yang dimilikinya begitu kuat sehingga membuat orang lain takut. Jalan Agung Air Awan, aktifkan. Fuyulong menjerit pelan dari mulutnya dan langsung terlempar ke belakang. Ia memutar tangannya dan kekuatan Jalan Agung berwarna hijau putih menggumpal di telapak tangannya, membungkus seluruh bilah pedang di tangannya. Setelah itu, bilah pedang itu menyapu ke atas dan ke bawah serta berayun ke kiri dan ke kanan. Seketika dua pilar energi yang menggumpal dari kekuatan Jalan Agung melesat keluar dan bertabrakan hebat dengan penguasa Suan di tangan Xiaoyan. Namun tepat saat kedua pilar energi itu mendarat di penguasa Suan, energi aneh tiba-tiba muncul. Kedua pilar energi yang terkumpul dari kekuatan Jalan Agung itu tampaknya telah menyerbu ke dalam kehampaan yang tak berujung dan langsung menghilang. Kemunculan pemandangan ini membuat hati Fuyulong terperanjat. Dia selalu sangat percaya diri dengan Jalan Agung Air Awan miliknya. Jalan itu seperti awan atau air, ringan tetapi kuat. Jalan itu tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, tetapi juga mampu mengikis sebagian besar teknik Dao. Begitu mengenai tubuh lawan, jalan itu akan menimbulkan masalah besar bagi lawan. Jika sampai mengenai senjata, jalan itu bahkan dapat mengikis senjata itu. Namun ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa situasi seperti hari ini terjadi. Apakah ini jalan besar kehampaan lagi?
Fu Yulong langsung memikirkan hal ini. Pada saat yang sama dia terkejut bahwa penggunaan kekuatan jalan agung Xiaoyan telah mencapai tingkat seperti itu. Tentu saja, Fu Yulong tidak tahu bahwa Xiaoyan tidak seperti kebanyakan orang yang baru memahami kekuatan jalan agung setelah mencapai alam Dodi. Dia sudah mulai bersentuhan dengan kekuatan jalan agung saat dia masih menjadi bandi. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggunakannya untuk waktu yang lama, kendalinya atas kekuatan jalan agung telah jauh melampaui Fu Yulong. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan di wajah Fu Yulong. Ia mengangkat penguasa Suan di tangannya tinggi-tinggi. Lengannya melambai dan penggaris besar itu terbalik. Itu seperti roda besar yang berputar cepat di sekitar tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, 7 cahaya penggaris yang mengejutkan melesat keluar satu demi satu. Setelah itu, mereka bergabung menjadi satu dan membawa kekuatan yang lebih besar saat mereka menyerang Fu Yulong dengan ganas. Lalu kenapa? Aku tidak percaya bahwa jalan agung kehampaanmu dapat dipertahankan seperti ini selamanya. Bersiaplah untuk menerima takdirmu. Garis air dan langit. Ekspresi Fu Yulong menjadi gelap saat melihat cahaya penguasa agung melesat ke arahnya. Tatapan tajam melintas di matanya saat dia mengayunkan pedang lebar di tangannya. Tak lama kemudian, dunia berguncang. Di depan mata Xiaoyan yang terkejut, garis cahaya itu memotong penguasa pemecah langit 7 lapis miliknya. Itu seperti bilah tajam yang memotong selembar kertas tebal. Cahaya penguasa agung berlapis 7 itu benar-benar terbelah menjadi 2 oleh garis tipis seperti filamen ini. Bahkan ruang kosong yang tak terlihat pun terkoyak. Kekuatan yang terkandung dalam 2 bagian cahaya penguasa agung itu tak lagi berada di bawah kendali Xiaoyan. Tiba-tiba meledak di langit, berubah menjadi gelombang badai energi panas yang menyapu. Dalam badai ini, benang tipis itu tidak melambat sama sekali dan terbang cepat ke depan. Sasarannya adalah Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berubah. Garis air dan langit yang disebut-sebut ini telah menyatu dengan kekuatan jalan agung. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keterampilan Dao biasa. Bahkan penguasa pemecah langit 7 lapis telah dihancurkan oleh benda ini. Kekuatan penghancurnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, kemungkinan satu-satunya yang dapat menandingi benda ini adalah jarum pemecah originnya. Dengan gerakan mencubit tangannya dengan kuat, 10 jarum langsung mendarat di telapak tangannya. Selanjutnya, di bawah kendali Xiaoyan, 10 jarum baja itu langsung melesat maju. Kecepatannya seperti kilat. Dalam sekejap, jarum-jarum itu telah bertabrakan dengan garis pemecah air dan langit. Saat ujung tajam jarum itu bertabrakan dengan bilah kecil itu, ruang di sekitar keduanya langsung hancur. Banyak retakan seperti jaring laba-laba muncul, dan seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, dengan suara keras, ruang itu hancur menjadi ruang hitam pekat tak berujung. Ini adalah pemadatan jalan agung. Kamu benar-benar mampu mencapai pemadatan jalan agung. Ekspresi Fu Yulong langsung berubah saat dia merasakan kekuatan khusus dari jarum pemecah origin. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa itu adalah aura kekuatan jalan agung. Fu Yulong menjadi semakin terkejut. Dengan pemahamannya tentang kekuatan jalan, dia hanya bisa mencapai pemadatan jalan agung setelah menerobos ke tahap pengembalian asal. Meskipun demikian, itu tetap membuatnya semakin sombong di hadapan orang lain. Lagi pula, bahkan jika dia bisa memahami kekuatan jalan agung, akan tetap sangat sulit untuk menggunakannya seperti perpanjangan tubuhnya. Karena dia bisa berhasil, itu jelas memberinya sesuatu untuk dibanggakan. Namun dari seberapa padatnya 10 jarum baja hitam pekat itu, kendali Xiaoyan atas pemadatan jalan agung sangatlah mahir. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam satu hari. Juga bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang yang telah mencapai pengembalian asal dengan bantuan teknik rahasia. Akibatnya, pemahaman Xiaoyan tentang kekuatan cara-cara itu mungkin telah melampaui imajinasi Fu Yulong. Anak ini jauh lebih mengerikan dari apa yang aku bayangkan. Sambil merasa terkejut dengan kehebatan Xiaoyan dalam bertarung, Fu Yulong tidak berani bersikap ceroboh. Ia takut pemuda itu akan mengeluarkan sesuatu yang lebih mengerikan. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana. Tanpa disadari, Fu Yulong yang berada di tahap pengembalian asal menengah mulai memperlakukan Xiaoyan dengan serius. Seakan-akan yang dihadapinya bukanlah seorang bocah transformasi asal, melainkan seorang ahli pengembalian asal yang tidak lebih lemah darinya. Kekuatan bertarung yang mengerikan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Bahkan sudah mencapai titik di mana ia harus berhadapan langsung dengan Xiaoyan. Jika ia benar-benar berani memperlakukan pemuda berjubah hitam di depannya ini dengan hati yang biasa, ia pasti akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Biaya 10 jarum akhirnya cukup untuk menembus penghalang. 3 jarum baja yang tersisa terus menuju Fu Yulong dengan kekuatan besar. Mata Fu Yulong langsung menyipit saat melihat ini.
Dia mengangkat tangan kanannya dan memutar telapak tangannya. Energi Origin Ki yang melonjak segera mengembun di telapak tangannya, membentuk penghalang energi Origin Ki dalam upaya untuk memblokir jarum. Ekspresi Fu Yulong berubah sekali lagi saat 3 suara berdenting terdengar. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya, dan seketika dia melihat ke atas. Dia terkejut melihat bahwa ketiga jarum itu telah menembus langsung ke perisai Origin Ki yang telah dia padatkan di telapak tangannya. Bahkan ujung jarum telah menembus telapak tangannya, menyebabkan sepotong kecil daging hancur oleh kekuatan yang terkandung dalam jarum tersebut. Fu Yulong tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang pada dasarnya telah hancur akan dapat melukainya. Sementara dia terkejut, dia juga merasa marah. Dia hanya seorang ahli pengembalian asal tingkat menengah, namun dia benar-benar telah menderita di tangan seorang pemuda transformasi asal berkali-kali. Dia bahkan belum berhasil mengalahkan pemuda itu sampai sekarang. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Fu Yulong mengepalkan tangannya dan urat-urat hijaunya menonjol. Sebuah kekuatan dahsyat benar-benar menghancurkan 3 jarum baja di tangannya. Setelah itu, Fu Yulong mengangkat sepasang matanya yang sangat dingin. Tatapannya menatap Xiaoyan di depannya. Niat membunuh muncul jauh di dalam matanya. Bocah, kau bahkan orang paling aneh yang pernah kulihat dalam hidupku. Hari ini, entah itu untuk membalas dendam para ahli istana awan lautku atau karena alasan lain, kau harus mati. Suara rendah dan dalam keluar dari mulut Fu Yulong. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Ketika suara angin kencang muncul, tubuh Fu Yulong sudah muncul di depan Xiaoyan. Pedang lebar di tangannya diayunkan secara horizontal. Bilah tajam itu tampaknya akan memotong ruang tak kasat mata menjadi 2. Angin kencang bertiup sampai wajah seorang terasa sedikit sakit, meskipun berada sangat jauh. Xiaoyan tentu saja tidak berani ceroboh sedikit pun dalam menghadapi serangan ganas Fu Yulong ini. Dia melambaikan penguasa Suan di tangannya bersamaan dengan tubuhnya yang mundur. Api surgawi dengan cepat menutupi tubuh penguasa Suan itu dan mengangkat pedang lebar yang datang ke arahnya dari bawah, menyebabkan serangan Fu Yulong meleset. Segera setelah itu dia membalikkan tangannya dan mengayunkannya secara horizontal. Saat tubuh Xiaoyan terbalik, dia menghindari beberapa serangan Fu Yulong. Akhirnya, kedua belah pihak mengangkat senjata mereka dan mulai bertabrakan dengan hebat. Percikan api berterbangan dan suara benturan yang menggetarkan telinga berulang kali terdengar. Ruang tak kasat mata itu runtuh berulang kali. Namun kebuntuan di antara mereka berdua tampaknya belum berakhir. Ketika mereka berdua menyimpan senjata mereka, masing-masing dari mereka memasang kuda-kuda bertarung dan saling beradu dengan sengit. Bai Hua dan yang lainnya hanya bisa menonton dari samping dengan ekspresi tercengang. Gerakan mereka berdua sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Suara tabrakan hebat itu seperti guntur yang teredam. Gelombang demi gelombang riak energi yang bergejolak terus-menerus menyapu ruang hampa. Pertarungan menjadi semakin intens, menyebabkan orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas. Pada akhirnya, semua orang, termasuk Bai Hua dan yang lainnya di langit, hanya bisa mendengar serangkaian suara tabrakan yang intens. Namun mereka tidak dapat melihat sosok apapun. Kadang-kadang, mereka hanya bisa melihat 2 bayangan sisa yang tertinggal dari tabrakan hebat di antara mereka berdua. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya tabrakan di antara mereka berdua. Pertarungan sengit ini berlangsung selama hampir 4 jam, hingga pada suatu saat, keduanya yang sedang beradu keras di langit tiba-tiba berhenti. Keduanya masing-masing mundur 100 kaki dan saling berhadapan dari kejauhan. Tatapan mereka saling bertautan dan terus beradu di ruang hampa, seolah-olah sedang terjadi pertarungan tak kasat mata. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti selama lebih dari 10 detik sebelum wajah Xiaoyan yang memerah tiba-tiba membungkukkan tubuhnya. Seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Seluruh wajahnya juga menjadi pucat saat ini. Pertarungan panjang itu akhirnya menghabiskan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Pada saat ini, tidak banyak Origin Ki yang tersisa dalam tubuh Xiaoyan yang bisa digunakan. Auranya sangat lemah, dan dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti anak panah yang hampir habis. Setelah raut wajah Xiaoyan berubah, Fu Yulong akhirnya tidak dapat menahan batuknya dengan keras. Bau amis menyeruak dari tenggorokannya, dan baru ketika darah mewarnai bibirnya menjadi merah, dia menelannya kembali dengan paksa. Meskipun kondisi Xiaoyan semakin melemah karena keterlambatan waktu pada tabrakan sebelumnya, ia masih mampu membuat Fu Yulong menderita cukup banyak rasa sakit dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Tidak hanya lebih dari separuh tulang rusuk di tubuh bagian atasnya yang patah, bahkan tulang-tulang di punggungnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sendi-sendi jarinya patah dengan keras. Tulang-tulang di kaki kirinya juga terguncang dan patah karena tabrakan langsung dengan Xiaoyan. Bahkan tulang-tulang di kepalanya juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Tentu saja, Xiaoyan secara alami bahkan lebih menderita darinya.
Ketika origin ki di dalam tubuhnya benar-benar habis, ia seharusnya ditangkap oleh Fuyulong. Namun dengan kekuatan fisiknya yang dahsyat, ia berhasil melepaskan diri dari kendali Fuyulong, menyebabkannya jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Xiaoyan terluka parah, dan Fuyulong kondisinya telah menurun drastis saat ini. Pertempuran ini benar-benar dapat digambarkan sebagai pertempuran yang tragis. Pertempuran ini juga dapat dianggap sebagai pertempuran besar. Xiaoyan telah menggunakan kultivasi transformasi asal untuk melawan ahli pengembalian asal tingkat menengah Fuyulong hingga mencapai kondisi seperti itu. Dia telah menukar luka-lukanya yang parah dengan luka-luka Fuyulong. Ini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasa bangga. Di sisi lain, Fuyulong dipenuhi dengan keengganan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bocah transformasi asal akan mampu melukainya hingga mencapai kondisi seperti itu. Keduanya tetap melayang di udara. Tetapi kondisi Fuyulong jelas lebih baik daripada Xiaoyan. Jika mereka terus bertarung, Xiaoyan pasti bukan lawannya. Bocah nakal, pada akhirnya kau tetap akan mati di tanganku. Fuyulong terengah-engah saat ia perlahan-lahan mengalirkan origin ki-nya. Tubuhnya bergoyang di udara saat ia berjalan menuju Xiaoyan. Karena mereka telah mencapai momen yang krusial, ia akan dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah jika ia dapat mendaratkan pukulan lain. Namun pada saat inilah, Bai Hua dan orang-orang dari klan Liu bergerak cepat. Mereka berdiri di depan Xiaoyan sambil menatap Fuyulong dengan mata penuh niat membunuh. Mereka dengan cepat mengedarkan doki mereka, siap menyerang Fuyulong kapan saja di bawah pimpinan Bai Hua. Bagaimanapun juga, Fuyulong adalah seorang ahli pengembalian asal. Kultivasinya jauh lebih hebat dari mereka. Jadi meskipun Bai Hua berada di garis depan, mereka masih tidak yakin. Bahkan Bai Hua tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menghentikan Fuyulong. Namun jika mereka dipaksa untuk melakukannya, mereka pasti akan berjuang untuk Xiaoyan bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Melihat sekelompok orang ini tiba-tiba terbang di depannya, wajah pucat Fuyulong tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak disangka mereka benar-benar berani campur tangan untuk Xiaoyan, bahkan setelah keadaan sudah mencapai tahap ini. Hal ini memang membuat orang-orang mengangkat alis. Keberanianmu memang patut dipuji. Tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menghentikanku begitu saja? Perbedaan dalam kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diimbangi dengan jumlah. Bahkan jika jumlah orangmu 2 kali lebih banyak, kamu tetap tidak akan sebanding denganku, ucap Fuyulong. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli pengembalian asal. Harga dirinya memberinya kekuatan dan hak untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Tentu saja, jika ada seseorang yang menakutkan seperti Xiaoyan di dalam kelompok itu, semuanya akan berbeda. Sayangnya, tidak ada orang seperti itu. Namun pada saat inilah Fuyulong yang kemenangannya sudah di depan mata, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Langkah kakinya terhenti sebentar, lalu dia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke sesuatu titik di langit. Sinar matahari bersinar ke bawah, menyebabkan orang-orang di bawah mendongak dan melihat ke atas. Selain bayangan hitam, mereka tidak dapat melihat apapun. Wajah Fuyulong tampak serius. Matanya menyipit saat tatapannya tertuju pada sosok di langit. Dia sudah lama melihat aura itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah orang ini benar-benar akan muncul di sini. Fuyulong, lama tak berjumpa. Aku tak pernah menyangka kau akan sampai pada tahap seperti ini. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah bagi mereka berkali-kali demi kota Qingyang? Kau benar-benar datang sendiri kali ini. Kau bahkan telah merendahkan dirimu sendiri hingga pada tahap yang mengerikan demi sebuah kota. Apakah itu sepadan? Suara tawa yang penuh keberanian terdengar. Saat terdengar di telinga Fuyulong, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit hijau. Di sisi lain, Zhongli dan yang lainnya mengerutkan kening dengan curiga saat mendengar suara tawa ini. Mereka sepertinya pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. Sejak kapan kau punya hak untuk menggangguku? Aku sarankan kau untuk tidak ikut campur dalam urusan hari ini. Atau aku tidak peduli apakah kau seorang tetua dari aliansi alkemis atau bukan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Fuyulong. Fuyulong, nada bicaramu cukup besar. Tidak peduli seberapa besar istana awan lautmu. Bagaimana mungkin lebih besar dari aliansi alkemis? Tindakan istana awan lautmu selama beberapa tahun terakhir telah terlihat jelas oleh faksi-faksi lain di wilayah selatan. Sebelum kamu mempersiapkan cara menghadapiku, aku menyarankanmu untuk benar-benar memikirkan cara melindungi dirimu sendiri. Jika bukan karena aturan aliansi alkemis untuk tidak mudah campur tangan dalam masalah antar faksi di provinsi ini, aku khawatir istana awan lautmu sudah lama musnah. Jauh di atas langit, suara tawa keras yang mengandung ejekan terdengar sekali lagi. Kata-kata itu juga menyebabkan ekspresi Fuyulong berubah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan orang ini adalah kebenaran. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan istana awan laut telah memengaruhi kepentingan faksi lain di wilayah selatan.
Banyak faksi membenci Istana Awan Laut sampai ke akar-akarnya. Namun karena saling menahan diri antara berbagai faksi, Istana Awan Laut untuk sementara waktu berada dalam keadaan stabil. Tetapi Fu Yulong juga sangat jelas dalam hatinya bahwa apa yang disebut stabilitas ini hanya sementara. Jika dia tidak dapat memanfaatkan fakta bahwa faksi-faksi itu belum melancarkan serangan kepadanya untuk membuat dirinya lebih kuat, maka Istana Awan Laut harus menghadapi serangan seperti badai di masa depan, atau bahkan kehancuran. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan dari faksi-faksi ini adalah orang di balik Wukui. Dibandingkan dengan faksi-faksi lain di wilayah selatan, orang di balik Wukui dapat dikatakan sangat kuat. Karena alasan inilah, meskipun Fu Yulong berharap dapat menguliti Wukui hidup-hidup, ia tetap tidak dapat melakukannya. Begitu ia memprovokasi faksi di balik Wukui, nasibnya akan semakin menyedihkan. Memikirkan hal seperti itu saja membuat bulu kuduk Fu Yulong merinding. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu untuk keselamatannya sendiri atau untuk Istana Awan Laut di belakangnya, Fu Yulong hanya bisa terus bergerak maju. Pada titik ini, dia sudah tidak punya pilihan lain. Di depannya ada berbagai kekuatan besar di wilayah selatan, tetapi di belakangnya ada raksasa yang tidak dapat dia ganggu. Tanpa disadari, Fu Yulong telah jatuh ke jurang yang tak berdasar. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah yang menantinya di masa depan adalah hidup atau mati. Sebuah kapal yang berlayar ke laut lepas hanya akan terus melaju semakin jauh, dan tidak akan dapat lagi melihat jalur asalnya. Jika ia tidak terus bergerak maju, ia akan berakhir di sini sebelum besok. Setelah terdiam cukup lama, Fu Yulong akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit gemetar, sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. "Jadi, kau di sini hari ini untuk menghentikanku?" ucap Fu Yulong. "Kalau kamu menyerang orang lain, aku mungkin bisa duduk dan menonton. Tapi karena kamu menargetkan kota Qingyang, maka aku tidak punya pilihan selain datang." Suara tawa itu kembali terdengar. Pada saat yang sama, aura yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari sosok manusia di langit. Setelah itu, aura itu dengan cepat menyelimuti seluruh tempat itu seketika. Aura yang sangat menakutkan turun ke kota di bawah. Ketika Bai Hua merasakan tekanan aura ini, raut wajah terkejut melintas di wajahnya. Kultivasi orang ini jelas mirip dengannya, tetapi orang ini sebenarnya sangat tirani. Aura ini mengandung aura mendominasi yang menyebabkan orang merasa takut di dalam hati mereka. Rahasia macam apa yang dimiliki kota Qingyang ini sehingga kau pun tertarik ke sini? Hati Fu Yulong mencelau saat merasakan tekanan aura yang turun dari langit. Aura ini adalah... Ketika Zhongli dan yang lainnya merasakan aura tirani dari aura itu, mereka terkejut. Mereka dengan cepat mencari-cari di dalam ingatan mereka. Tak lama kemudian, seorang pria botak dengan tubuh kekar muncul dalam ingatan mereka. Jadi Senior Zoutai, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Wajah Xiaoyan pucat pasi saat dia berdiri di tanah. Salah satu tangannya menopang Bai Hua yang datang mendekat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia hitam di langit. Pada saat ini, tubuh manusia itu turun dengan cepat dan telah tiba di depan Fu Yulong. Sinar matahari menyinari sosok botak kekar yang mengenakan jubah alkemis hitam. Wajah tua namun familiar terlihat. Dia adalah mantan kepala alkemis dari persekutuan alkemis yang pernah ditemui Xiaoyan di kota liar kuno, Zoutai. Namun Zoutai sangat berbeda dari sebelumnya. Auranya telah mencapai tahap akhir transformasi asal. Bahkan kekuatan spiritualnya luar biasa kuat. Kemungkinan besar dia tidak akan kalah dari Xiaoyan. Orang ini sekarang adalah seorang alkemis tingkat 5. Seorang alkemis tingkat 5 adalah status yang cukup tinggi bahkan di dalam persekutuan alkemis. Tidak mengherankan jika Fu Yulong akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia melihat Zoutai. Zoutai, nada bicara Fu Yulong sangat rendah dan dalam saat dia bergumam. Zoutai tertawa dingin saat mendengar ini. Tatapannya menyapu semua orang di tanah di bawah dan tanpa sadar merasa sedikit terkejut saat melihat kelompok Zhongli. Ini berlanjut hingga tatapannya mendarat di tubuh Xiaoyan. Saat dia melihat wajah yang dikenalnya itu, matanya tiba-tiba menyusut. Bahkan nafasnya tiba-tiba menjadi lamban. Seketika setelah itu, warna kegembiraan di mata tuanya tiba-tiba memancar keluar tak terkendali. Dan senyum yang tak terkendali muncul di wajahnya. "Xiaoyan, hahaha, aku tidak salah kan? Itu benar-benar kamu," ucap Zoutai. Jika Guli dan yang lainnya saja bisa mengetahui identitas asli Xiaoyan, Zoutai tentu saja mengetahuinya juga. Selain itu, melalui mereka, Zoutai juga mengetahui tentang hubungan antara Xiaoyan dan kota Qingyang. Karena itulah, ia meninggalkan guild alkemis untuk datang ke sini ketika kota Qingyang dalam kesulitan. Hahaha, waktu itu kau meninggalkan kota liar kuno tanpa sepatah kata pun. Saat aku kembali, aku hanya mendengar bahwa kau membawa orang untuk menghajar Muhan. Sayang sekali, dia sudah tidak ada di kota di tanah liar kuno. Kalau tidak, aku pasti akan memberinya ucapan selamat yang pantas. Mengabaikan Fu Yulong,
Zotai hanya peduli pada dirinya sendiri sambil tertawa bersama Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat menahan tawa keringnya ketika mendengar kata-kata Zotai. Ekspresi telah tampak di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf. Mengenai Muhan, aku sudah membunuhnya beberapa hari yang lalu, ucap Xiaoyan. Keterkejutan tanpa sadar terpancar di wajah Zotai ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan telah membunuh Muhan. Tidak disangka bahwa dendam dari masa lalu benar-benar akan terselesaikan setelah bertahun-tahun. Selain itu, beberapa masalah lain dari masa lalu akan sekali lagi bertabrakan satu sama lain. Kata takdir benar-benar sulit ditemukan. Mata Zotai berputar-putar sambil berpikir. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, dia menoleh ke belakang. Tatapannya kembali ke Fu Yulong dan dia berkata perlahan, "Awalnya, aku seharusnya memberikan Xiaoyan hadiah besar setelah melihatnya. Tetapi setelah berpikir sejenak, kurasa sebaiknya aku menyingkirkanmu terlebih dahulu," ucap Zotai. "Kau ingin membunuhku? Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya." Ekspresi Fu Yulong menjadi gelap saat ia melihat tatapan Zotai tertuju padanya. Semua origin Qi yang tersisa di tubuhnya dengan cepat beredar saat ia menatap Zotai dengan hati-hati. "Memang benar aku tidak bisa membunuhmu, tapi tidak perlu bagiku untuk melakukannya. Tujuanku hanya mengusirmu. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pulang. Tapi jangan salahkan aku jika kau melakukan hal lain," ucap Zotai. Ekspresinya dingin. Tubuhnya tersentak saat origin Qi segera keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang energi yang bergejolak di udara di sekitarnya. Hati Fu Yulong mencelau saat melihat ini. Tentu saja, dia tidak perlu takut menghadapi dua ahli tahap transformasi asal tingkat lanjut jika dia berada di puncaknya. Namun saat ini dia terluka, dan kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun kekuatannya yang tersisa memungkinkannya untuk menghadapi orang-orang ini sebelumnya, harga yang harus dibayar akan sangat berat. Namun jika dia tidak mengambil tindakan, akan lebih sulit untuk menghadapi Xiaoyan di lain waktu. Memikirkan metode aneh Xiaoyan membuat Zotai merasakan tekanan di hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa tidak ada manfaat baginya apapun yang dia lakukan. Hal ini membuat Fu Yulong merasa gelisah. Setelah berpikir sejenak, cahaya dingin melintas di mata Fu Yulong. Dia berbalik dan mundur dengan wajah pucat. Pada saat yang sama, origin Qi di tubuhnya mulai beredar. Zotai diam-diam menghela nafas lega saat melihat Fu Yulong berbalik dan pergi. Fu Yulong adalah seorang ahli pengembalian asal. Meskipun dia terluka parah, kultivasinya masih ada. Jika Zotai bersikeras untuk bertarung, itu akan sangat merepotkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.